Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Fatir ayat 27 sampai 28. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita mulai dari sini. Mem mati bertemu dengan ta, idhar syafawi, kemudian roknya ditebalkan, disebut tafkhim atau mufakham karena dia itu berharokat fathah. Kemudian ada guna musyaddadah yang kita dengungkan, kemudian bertemu dengan lafadz Allah karena sebelumnya ada fathah, maka disebut dengan tafkhim untuk lafdzul jalalah, mufakham untuk lafdzul jalalah. Annallaha itu ditebalkan. Kemudian anzala ada ikhfa nun mati bertemu dengan za ikhfa hakiki, jumlah hurufnya ada 15. Minas sama'i ada alif lam bertemu dengan sin, disebut idgham syamsiyah. Kemudian di sini ada mad wajib mutasil yang panjangnya 2,5 halif, 2,5 alif, maksudnya adalah 5 harokat. Ma'a juga ini adalah mad wajib mutasil. Nah, yang menjadi perhatian untuk yang pertama kali yaitu kata-kata ma'a ini. Kita dengar kadang-kadang orang membaca disukun hamzah ya, ma, padahal ini bukan seperti itu cara membacanya. Cara membacanya yaitu dibaca mad iwad atau dipanjangkan. Fathaten yang ada di hamzah ini harus dipanjangkan ketika kita waqaf. Jadi membacanya ma'a, panjangnya 1 alif, ma ini 2,5 alif, a ini 1 alif. Jadi bukan disukun hamzanya tapi dipanjangkan. Ini yang betul karena ini termasuk mad iwad meskipun tidak ada alifnya di belakang, dia itu tetap dibaca mad iwad atau dipanjangkan. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Itu kalau kita berhenti. Apabila terus maka tetap hukumnya seperti biasa, ada tanwin bertemu fa maka disebut ikhfa. Tapi kita tadi berhenti, ada tanda wakaf jim yang kita sebut dengan wakaf jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Alwanuha ini hamzah asli, ini idhar ya, tanwin bertemu dengan a, tanwin bertemu dengan hamzah, alwanuha, mukhtalifan alwanuha. Tidak pakai nun kecil di sini. Nun kecil itu kalau alnya itu memang alif lam yang ada di kata benda yang memang dia itu namanya isim ma'rifah. Tapi kalau ini a, ini memang hamzah asli, dia itu harus ada fathahnya karena dia itu asli. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim, idgham biguna kita panjangkan. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Bihi haknya ini ada harokat kasroh yang berdiri, ini kita sebut dengan mad silah qasirah. Kenapa
dia itu panjang karena diapit dengan dua huruf yang hidup, ada ba kasroh, ada sa yang fathah, maka hak domir ini dipanjangkan. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa umrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Di sini ada banyak sekali yang berdengung, ada tanwin bertemu dengan ba, kita sebut dengan iklab. Ada tanda mem di sini, berarti ini perubahan tanwin itu berubah suaranya menjadi mem mati, judadum. Ini bukan tanda wakof. Kalau tanda wakof itu tidak seperti ini tulisannya, memnya itu ujungnya tidak ke bawah tapi ke samping, memnya mem kecil. Untuk tanda wakof, wakof lazim yang harus berhenti itu, tapi ini adalah mem yang digunakan untuk cara membaca iklab. Mem ini berarti tanwinnya yang berbunyi n atau nun mati berubah menjadi mem mati. Ini adalah tanda iklab. Kemudian bidu ini kita panjangkan juga, idgham biguna ini juga idgham biguna. Kemudian diakhiri dengan mat arid lisukun sud, kita qalqalahkan. Wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Ini silakan dilatih apa kuat nafasnya sampai sini ya. Usahakan setiap latihan itu ada progres, maka kita akan lebih kuat nafas untuk menuju akhir ayat yang lebih baik. Kemudian yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya di ayat ini yaitu kata-kata waddawabi. Ini panjang sekali, kita coba membacanya. Wa minan nasi waddawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ada tasydid nun yang kita baca seperti gunna musyaddada panjangnya, kemudian ada tasydid dal, ini kita tekan ke dalnya wad, kemudian dawab ini kita panjangkan dulu baru tasydid. Ini kedudukannya sama dengan kita membaca Al-Fatihah waladdallin. Itu kenapa? Karena di sini ada mat. Wa ini kan mat seperti mat tabi'i ya, mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syiddah di dalam satu kata, maka ini disebut dengan mat lazim mutawwal. Mutawwal itu artinya dipanjangkan, jadi ini panjang sekali sampai 3 alif. Disebut juga mat lazim mustaqol kilmi. Mustaqol artinya diberatkan, kilmi artinya dalam satu kata. Jadi ini kita panjangkan dulu sampai 3 harokat baru ditasydid ba ya. Kemudian baknya ini tidak panjang atau pendek ya. Wa minan nasi waddawabbi wal, jadi begitu. Waddawabbi wal, kita ulangi. Wa minan nasi waddawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Lik. Nah, di situ ada suara kafnya itu ya, bukan qalqalah, tapi dia itu hamas ya. Kadzalik lik gitu. Ini harus lincah, waddawabbi wal an'am ini harus lincah ya, ini harus dilatih terus menerus. Wa minan nasi waddawabbi wal an'ami
mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Mukhtalifun khoknya ya. Kita teruskan yang perlu mendapat perhatian yang ketiga di ayat ini, yaitu harokat dari lafadz Allah ini ya. Kadang-kadang orang itu seperti enak saja membacanya, padahal ini adalah fathah bukan dhamma. Memang enak kalau dibaca dhamma itu sepertinya betul, innama yakhshallahu min ibadil gitu ya, seperti ayyasha'allahu innama yakhshallahu min ibad. Memang enak, tapi yang betul itu fathah ya. Ini harus hati-hati juga apabila orang sudah terbiasa membaca Al-Quran. Ini perlu diperhatikan harokat fathahnya ini. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan juga ini adalah dipanjangkan mad wajib muttasil baru disukun hamzah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Panjangkan sekali ya. Ada mad wajib muttasil kemudian disukun lagi hamzahnya. Ini sempurnakan panjangnya, jangan sampai hanya membaca satu alif ulama begitu, tapi panjangkan, sempurnakan bacaan Anda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sampai muncul sukun hamzahnya ya, ulama begitu. Ainnya ini harus jelas ya, ain ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita berhenti karena di sini ada waqaf qaf lam ya, artinya al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Innallaha azizun ghafur. Ini juga perlu mendapat perhatian, tanwin bertemu ghain itu bukan ikhfa tapi harus jelas. Tanwinnya harus jelas, suara nunnya harus jelas. Azizun ghafur, bukan azizun ghafur ya. Tapi ini harus jelas dan tidak berdengung. Jelas maksudnya jelas suara nunnya, nun matinya itu ya, kan membentuk nun mati kalau tanwin ini ya, membentuk huruf N. Innallaha azizun ghafur. Panjangkan ini mad arid li sukun, kemudian ditambah lagi roknya. Roknya ini ditebalkan karena sebelumnya ada dhamma. Cara menebalkan itu bibir kita agak mencucu. Ghafur. Ghafur. Lain kalau tipis. Kalau tipis itu bibir kita ke bawah. Ghafur. Nah, itu tipis. Yang betul adalah tebal. Ghafur. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Fatir ayat 27 sampai 28. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.